Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'rifah DMS dari kelas A28, NIM 22811311371. Baik, saya akan mencoba untuk memaparkan tentang usul fikih sebisa saya. Kemudian mohon maaf Bapak, saya menggunakan video seadanya, no edit karena jujur aja tugasnya ini banyak banget. Jadinya saya hanya menggunakan video biasa aja, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja. Pengertian usul fikih secara terminologi adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faidah dari dalil tersebut, serta membahas keadaan yang dalam mengambil faidah. Kemudian objek kajian atau pembahasan dalam usul fikih secara umum mencakup 3 hal. Yang pertama adalah sumber dan dalil hukum syar'i secara global. Yang kedua adalah sumber hukum syar'i yang terkandung dalam dalil secara global. Kemudian kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syar'i. Tuh ya. Kemudian yang kedua adalah periodisasi perkembangan usul fikih. Usul fikih pada masa Rasulullah, kemudian usul fikih pada masa sahabat, kemudian ada usul fikih pada masa tabi'in, kemudian ada usul fikih pada masa imam madhab. Ada beberapa periode untuk perkembangan usul fikih, yang diantaranya adalah pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, kemudian pada masa imam madhab. Oke, di sini untuk pada masa Rasulullah, usul fikih sebagai sebuah bidang keilmuan lahir yang terlebih kemudian dibandingkan usul fikih secara sebuah metode memecahkan hukum. Ada usul fikih pada masa sahabat, itu maksudnya adalah masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW. Ya, kemudian pada masa Rasulullah tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber, yaitu dalam memecahkan masalah itu ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, kemudian Ar-Ra'yu, kemudian Ra'yu atau nalar. Kemudian pada masa tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Kemudian patut dicatat bahwa para sahabat ini ketika Islam menurut penyebar ke daerah, Ibnu Mas'ud ada di Irak, kemudian Umayyah ada di Syam, kemudian Ibnu Abbas ada di Mekah, kemudian Umar bin Khattab, Aisyah dan Ibnu Umar dan Abu Hurairah ada di Madinah, kemudian Abdullah bin Amru bin As di Mesir. Ada usul fikih pada masa madhab. Maksudnya ini pada masa madhab inilah yang memikirkan hukum Islam mengalami dinamika yang sangat kaya dan disertai dengan perumusan. Secara hukum metodologis artinya adalah ada kesadaran mengenai cara, ya. Kemudian memecah hukum tertentu sebagai metode khas, seperti perdebatan mengenai sumber hukum dan kaidah hukum melahirkan berbagai ragam konsep usul fikih. Kemudian menurut ulama usul fikih atau usuliyun, pada masa imam madhab inilah pemikiran hukum Islam mengalami dinamika yang sangat kaya dan disertai dengan perumusan usul fikih secara metodologis. Ya, artinya adalah ada kesadaran mengenai cara pemecahan hukum tertentu sebagai metode khas. Kemudian berbagai perdebatan mengenai sumber hukum ini dan kaidah hukum melahirkan berbagai ragam
ya, berbagai ragam konsep usul fikih. Ada hukum menurut ulama usul fikih atau fuqaha. Nah, di sini menurut Insan Ansori dalam artikelnya menyatakan bahwa dari kelima tingkatan fuqaha, jika disebutkan kata mujahidun, maka masuk di dalamnya 4 tingkatan pertama, sedangkan jika disebutkan kata al-muqallidun, maka ini merupakan tingkatan yang kelima. Nah, hanya saja yang membedakan 4 tingkatan mujtahid di atas adalah dari sisi usaha istihad yang dilakukan. Contohnya adalah fuqaha tingkatan yang pertama adalah orang-orang yang beristihad langsung dengan tanpa tarekat, ya, tanpa tarekat, dengan dasar-dasar apapun dari ulama lainnya atau langsung membaca dalil, ya. Kemudian fuqaha tingkatan kedua. Nah, fuqaha tingkatan kedua ini mereka yang berijtihad dalam masalah furu secara mutlak, namun secara umum mereka terikat dengan istihad fuqaha. Tingkatan pertama adalah masalah usul atau dasar-dasar. Kemudian fuqaha tingkatan ketiga, mereka beristihad di satu sisi, tapi di sisi lain mereka melakukan istihad. Istihad mereka terkait dengan masalah furu yang belum ada nasnya secara langsung dari imam, sedangkan masalah yang telah ada nas imam, maka mereka menerima secara langsung. Nah, sekarang fuqaha tingkatan 4, ya. Pada dasarnya mereka adalah muqallid. Ya, hanya saja mereka melakukan istihad yang terikat dengan pendapat mazhab dari sisi tajrij antara beragam pendapat dalam mazhab. Nah, yang keempat adalah hukum taklifi dan hukum wadi. Jika hukum taklifi adalah seperangkat hukum yang berisikan tuntutan, larangan atau pembolehan, maka hukum wadi lebih bersifat penjelasan tentang situasi bagaimana tuntutan lainnya tersebut diberlakukan. Contohnya adalah sholat subuh adalah wajib. Wajib adalah hukum taklifi karena dalam hal ini kita dituntut oleh kewajiban untuk menunaikan sholat subuh tersebut. Nah, kemudian tentang bagaimana situasi sholat subuh tersebut dapat dilaksanakan, maka kita tengok hukum wadi untuk mengetahui apa sebab, syarat serta penghalang dari terciptanya kewajiban sholat subuh tersebut. Nah, yang kelima, ini adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ya, begitu penting bagi muslim. Al-Quran adalah dasar hukum Islam dan sumber syariat Islam yang memiliki berbagai macam fungsi. Fungsi Al-Quran terdiri dari fungsi bagi agama Islam, bagi kehidupan manusia, dan sebagai sumber ilmu. Melansir laman Perpusnas, Perpustakaan Nasional, itu sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, dan istihad. Nah, kedudukan Al-Quran ini merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Nah, kemudian adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara istihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Nah, istihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi harus memenuhi kaidah beristihad dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian sumber hukum Islam ini merupakan rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam mengambil hukum Islam. Oleh karena itu, segala ketentuan dan kehidupan harus bersumber atau berpedoman pada hukum tersebut. Yang di atas tadi ada 3, ya, Al-Quran, hadis, dan istihad. Baik, itu saja
pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.